Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk belajar matematika bersama-sama. Kali ini kita akan bahas mengenai jarak titik ke garis bagian yang keempat, yaitu yang membahas jarak titik ke garis yang membentuk segitiga sembarang. Agar diperoleh pemahaman yang maksimal, maka sebaiknya pelajari lagi video tentang cara mudah menentukan jarak pada kubus. Linknya saya sertakan di deskripsi video ini. Soal diketahui kubus ABCD FGH dengan rusuk 12 cm, P adalah titik tengah BC. Tentukan jarak titik P ke garis EG. Titik P-nya ini, kemudian garis EG-nya adalah ini. Kalau kita mau mencari jarak dari titik P ke garis EG, maka kita perlu membuat segitiga bantu dengan cara menghubungkan titik ujung garis ini ke titiknya. Jadi terbentuklah segitiga EPG. Kalau EPG kita ambil, kemudian kita lihat di sini, EG-nya ini adalah diagonal bidang. Diagonal bidang dengan rusuk 12, berarti berapa? 12 akar 2 ya. 12 akar 2. Kemudian kita lihat di sini, ini adalah dari titik sudut ke tengah-tengah rusuk yang ada dalam satu bidang. Berarti kalau rusuknya 12 adalah 12/2 akar 5. Jadi 6 akar 5. Kemudian yang EP ini adalah titik titik sudut dengan titik tengah rusuk yang tidak sebidang, tapi bidangnya berhadapan. Yang E ini ada di bidang EADH, sedangkan yang P-nya ini di bidang FBCG, jadi berhadapan. Sehingga jawabannya adalah 12/2 akar 9, berarti 6 akar 9. Nah, sekarang ini ketiga sisinya sudah diketahui, ternyata semuanya berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Kalau sisi-sisinya diketahui, kemudian kita lihat kok berlaku triple Pitagoras, berarti segitiganya adalah siku-siku. Kalau ada dua sisi yang sama panjang, berarti segitiga sama kaki, yang kemarin kita sudah bahas. Sekarang ini semuanya sisinya berbeda. Bagaimana cara mencari jarak dari P ke EG? Kita tarik garis ya dari P ke EG, ini membentuk sudut 90 derajat. Kemudian misalkan ini adalah titik N, kita tidak bisa menggunakan aturan-aturan yang kemarin kita pakai. Maka kita harus menggunakan aturan tersendiri. Kita misalkan NG ini, EG terbagi menjadi 2, EN dan NG. Misalkan NG-nya kita misalkan X ya. NG-nya adalah X, kemudian EN-nya adalah berarti 12 akar 2 dikurangi X. Kalau ini kita ambil, yang ditanyakan adalah ini, jarak dari P ke EG, yaitu PN, panjang PN-nya yang dicari. Kalau kita ambil segitiga tadi, kemudian ternyata segitiga EPG ini terdiri dari dua segitiga siku-siku, yaitu siku besar ENP dan siku-siku kecil PNG. Sekarang coba perhatikan segitiga siku-siku kecil PNG. Kalau kita ambil PNG-nya menjadi seperti ini. Nah, di PNG ini berlaku aturan yang ada di segitiga siku-siku, yaitu kalau ini sudutnya 90 derajat, sisi miringnya ini dikuadratkan itu sama dengan sisi NP dikuadratkan ditambah NG kuadrat. Atau kalau NP-nya yang dicari, NP kuadrat, PN kuadrat itu sama dengan sisi miring dikuadratkan dikurangi sisi yang pendek ini dikuadratkan, yaitu NG. Nah, kalau sudah kita masukkan di sini, PG-nya kan sudah diketahui 6 akar 5. NG-nya kita buat permisalan adalah X. Kita cari X dulu ya. Nah, akhirnya ketemu 180 dikurangi X kuadrat. Ini misalkan persamaan yang pertama. Disimpan dulu persamaan yang pertama. Sekarang kita menuju ke segitiga besar dari
ENP, PNE. Nah, kita perhatikan segitiga siku-siku PNE. Segitiga siku-siku PNE kalau kita ambil menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah diambil, ini segitiga siku-siku, berarti nanti berlaku bahwasanya kalau kita mencari ini, itu NP atau PN kuadrat, itu sama dengan sisi miring ini, EP kuadrat dikurangi sisi yang lain, dikuadratkan. Jadi, sama dengan EP kuadrat dikurangi NE kuadrat. Sekarang kita masukkan, EP-nya adalah EP-nya 6 akar 9 kuadrat, dikurangi NE-nya adalah 12 akar 2 dikurangi X dikuadratkan. Sehingga kalau diuraikan, ya, nanti ini 12 akar 2 kuadrat menjadi 12 kuadrat kali 2, kemudian dikurangi 2 kali 12 akar 2 kali X, kemudian ditambah X kuadrat. Sehingga PN kuadratnya sama dengan 6 kuadrat kali 9 itu 324, 12 kuadrat kali 2 ini 144, dikali 2, 288, dikurangi 2 kali 12, 24 akar 2X ditambah X kuadrat. Kalau diambil kurungnya berarti ini berubah menjadi ini min, kemudian ini berubah menjadi positif, kemudian ini negatif. Sehingga hasil akhirnya PN kuadratnya adalah sama dengan 324 dikurangi 288 itu 36, ditambah 24 akar 2X dikurangi X kuadrat. Ini adalah persamaan yang kedua. Jadi kita ambil persamaan pertama dan persamaan keduanya. Ini persamaan kedua dan persamaan pertamanya, ternyata ini sama dengan PN kuadrat. Ini juga sama dengan PN kuadrat. Berarti bisa diambil kesimpulan nomor 2 itu sama dengan nomor 1, atau persamaan 1 itu sama dengan persamaan 2. Sekarang persamaan 2-nya ini kita ambil ya, 36 plus 24 akar 2X ini. Min X kuadrat diambil, kemudian kita buat sama dengan persamaan 1, yaitu 180 min X kuadrat. Kemudian 24 akar 2X kita tinggal di ruas kiri, 36-nya kita pindah ke kanan, nanti jadi min 36, min X kuadrat dipindah ke kanan jadi plus X kuadrat. Jadi ketemunya gini. Ini ada min X kuadrat, di sini ada plus X kuadrat, bisa dicoret dulu. Sehingga 24 akar 2X sama dengan 180 dikurangi 36. 24 akar 2X sama dengan 144 sehingga X-nya sama dengan 144 dibagi 24 akar 2. Sehingga kalau disederhanakan menjadi 6 per akar 2. Dirasionalkan penyebutnya berarti ini kali akar 2 per akar 2. Kalau dikalikan akar 2 per akar 2 berarti yang atas ini 6 akar 2, yang bawah itu 2. Akar 2 kali akar 2 itu 2. Sehingga 6 dibagi 2 itu 3, 3 akar 2. Ini X-nya ya. Sedangkan yang kita cari bukan X, tapi PN. Nah, bagaimana PN-nya? PN-nya, X-nya kan sudah ketemu tadi 3 akar 2. Berarti ini kan 6 akar 5 itu bisa menjadi 3 kali 2 akar 5. Nah, kemudian di sini ada angka 3. Ini yang angka 3 kita biarkan, yang 2 kita rubah ke bentuk akar. Sehingga 2 itu menjadi akar 4. Jadi 3 kali akar 4 kali akar 5. Akar 4 kali akar 5? Iya, akar 20 ya. Jadi ini hasilnya 3 akar 20. Ingat di dalam Pitagoras bahwasanya kalau sisi miringnya itu 3 akar 20, kemudian sisi yang terpendek itu 3 akar 2, berarti untuk PN-nya ini sisi yang lainnya itu adalah sama dengan 3 akar 20 dikurangi 2. Sehingga sama dengan 3 akar 18. Jadi 3 akar 18 itu akar 9, akar 18 itu akar 9 dikali 2, akar 2. Sehingga sama dengan 3 kali akar 9-nya itu 3, kemudian akar 2. Jadi hasil akhirnya adalah 9 akar 2. Sehingga yang kita cari adalah jarak titik P ke garis EG itu ditunjukkan oleh garis PN, itu sama dengan 9 akar 2. Dari pembahasan tadi bisa disimpulkan bahwasanya kalau ada segitiga sembarang, kemudian ini adalah titik A besar, maka sisi depannya ini kita misalkan adalah A kecil. Ini A kecil.
Kemudian kalau ini sudut B besar, maka di depannya ini sisinya adalah B kecil. Kalau di sini sudutnya C besar, di sini adalah C kecil. Kalau kita mau mencari jarak dari A ke BC, kita tarik garis tegak lurus ya. Kemudian membentuk sudut 90 derajat, misalkan di sini adalah A aksen. Jarak dari titik A ke garis CB itu ditunjukkan oleh A aksen. Misalkan A aksen ini adalah D kecil, maka yang ditanyakan adalah D kecil ini berapa. Sekarang misalkan ya, B A aksen ini adalah X, berarti A aksen C di sini adalah A ini dikurangi X, berarti AX, amin X. Perhatikan segitiga siku-siku kecil A aksen B. Di sini siku-sikunya di A aksen. Berarti untuk mencari D kuadrat itu sama dengan C kuadrat, sisi miring ini dikurangi E kuadrat. Ini adalah persamaan yang pertama. Sekarang kita perhatikan segitiga siku-siku besar. A aksen C. Siku-sikunya di A aksen ini. Berarti untuk D kuadrat ini sama dengan sisi yang panjang, miring ini, B kuadrat dikurangi A min X kuadrat. Kalau diuraikan, ini menjadi persamaan yang kedua. Persamaan 1 itu sama dengan D kuadrat, persamaan 2 juga sama dengan D kuadrat. Berarti persamaan 1 sama dengan persamaan 2. Persamaan 1 kita ambil C kuadrat min X kuadrat. Sama dengan persamaan 2-nya adalah B kuadrat dikurangi A kuadrat min 2AX plus X kuadrat. Kita tuliskan di situ. Kalau diambil kurungnya, maka ini menjadi min A kuadrat, ini min kali min, berarti plus ya, plus 2AX, kemudian ini min dengan plus adalah min X kuadrat. Kemudian di sini ada min X kuadrat, yang kanan juga ada min X kuadrat, bisa dicoret dulu, sehingga C kuadratnya itu sama dengan B kuadrat min A kuadrat ditambah 2AX. Nah, inilah nanti yang tolong untuk diingat-ingat ya, cara mencari X-nya itu melewati ini. Melewati rumus biru ini. Setelah nanti X-nya ketemu, maka substitusikan ke persamaan yang satu tadi, yaitu yang ini. D kuadrat sama dengan C kuadrat min X kuadrat, sehingga diperoleh nilai D. Kita coba ke soal yang tadi ya. Jadi kita ambil segitiganya. Nah, ini tadi untuk memperoleh C kuadrat, untuk memperoleh X adalah kita pakai rumus ini. C kuadrat sama dengan B kuadrat min A kuadrat ditambah 2AX. Soal yang kita punya tadi ini. Nah, soal yang kita punya tadi ini. C itu adalah sisi miring dari segitiga kecil. Berarti di sini adalah segitiga kecilnya adalah PNG. Sisi miringnya adalah 6 akar 5. Berarti nanti 6 akar 5 dikuadratkan. 6 akar 5 dikuadratkan sama dengan B-nya mana? B-nya itu adalah sisi miring dari segitiga besar. Ini segitiga besarnya adalah PNE. Sisi miringnya adalah 6 akar 9. Berarti B-nya ini adalah 6 akar 9 dikuadratkan. Min, A-nya adalah ini. A-nya. Berarti A-nya adalah 12 akar 2. 12 akar 2 dikuadratkan ditambah 2. A-nya tadi adalah 12 akar 2 X. Nah, nanti di sini X-nya akan ketemu berapa? Kita hitung sama-sama ya. 6 akar 5 kuadrat itu 6 kuadrat kali 5. Ini 6 kuadrat kali 9. Dikurangi 12 kuadrat kali akar 2 kali akar 2 itu 2. Plus 2 kali 12 kali akar 2X. Ini sama dengan 180, ini sama dengan 324, ini 288, plus 2 kali 12 itu 24 akar 2X. Sehingga akhirnya ketemulah X-nya itu sama dengan 144 dibagi
24 akar 2. 144 dibagi 24 itu 6. 6 dibagi akar 2. Dirasionalkan penyebutnya, berarti dikalikan akar 2 per akar 2. Ini menjadi 6 akar 2 per akar 2 kali akar 2 itu 2. 6 dibagi 2 itu 3 akar 2. Sama ya dengan yang tadi. Tadi juga ketemu 3 akar 2. Kemudian kita masukkan ke segitiga kecil itu ada rumus bahwasanya PN kuadrat itu sama dengan sisi miring PG kuadrat ini dikurangi X kuadrat. Sehingga sama dengan PN kuadrat, PG-nya itu sudah diketahui 6 akar 5 kuadrat dikurangi X-nya tadi sudah ketemu 3 akar 2 dikuadratkan itu sama dengan ini 6 kuadrat kali 5 itu 180, ini 3 kuadrat kali 2 itu 18. Sehingga ketemu 162. Sehingga PN itu sama dengan akar 162. Berarti sama dengan akar 81 kali 2 sama dengan akar 81 kali akar 2 sama dengan 9 akar 2. Bisa juga kalian gunakan trik Pitagoras ya, ini 6 akar 5, kemudian di sini adalah 3 akar 2, berarti ini kan bisa dirubah menjadi 3 kali 2 akar 5. Nah, 2-nya dirubah menjadi akar 4, berarti 3 akar 4 kali akar 5, berarti ini 3 akar 20 dikurangi 3 akar 2 menjadi 3 akar 18, nanti ketemunya juga 9 akar 2. Sekarang coba kalian kerjakan soal latihan. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 12 cm. R adalah titik tengah HG. Tentukan jarak A ke titik CR. Gambarnya seperti ini. Saya bantu gambarnya ya. Kalau tidak ada gambar ya berarti kalian harus bisa gambarnya. R-nya adalah titik tengah HG, ini sudah, kemudian tentukan jarak titik A ke CR. A-nya ini, kemudian CR-nya ini. Silakan dicoba kemampuan kalian tadi setelah memahami apa yang saya terangkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada yang masih kurang jelas, silakan diulang kembali videonya. Semoga video ini dapat menambah wawasan kalian untuk belajar memahami materi dimensi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.